warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hendra Sukito. Pada saat ini saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 3 Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan nomor induk mahasiswa 223011710191. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring di kelas 10 IPA dengan materi bakteri pada submateri, ciri-ciri, struktur, dan sistem reproduksi bakteri. Berikut ini video pembelajaran yang saya buat. Masukan dan saran sangat saya harapkan agar proses pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita doa untuk keyakinan dan saya memuji. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Yang tidak masuk siapa? Rahmah. Rahmah apa keterangannya? Izin ya, Rahmah ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak inginkan kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Ya, silakan kalian berdiri. Ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Jangan usah duduk dulu. Bapak mau nanya kesiapan kalian untuk belajar hari ini. Ya, dicek buku pelajarannya udah diambil belum dari perpustakaan? Sudah. Kemudian papan penggaris sudah dibawa? Sudah. Pewarna sudah dibawa? Sudah. Baik. Untuk di bawah kalian, bawah meja, bawah kursi, ada sampah tidak? Tidak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, kalau ada silakan dibuang dulu. Ya, silakan dibuang dulu. Oke, Bapak kira cukup untuk kesiapannya. Silakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya, silakan kalian perhatikan gambar di depan. Ya, kalian perhatikan gambar di depan. Itu ada dua gambar, yaitu gambar apa? Virus dan bakteri. Ya,
virus, minggu lalu sudah kita pelajari bakteri hari ini. Coba kalian perhatikan benar-benar. Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar ya, atau pernah membaca artikel. Di antara dua gambar di depan yang Bapak tampilkan ini, mana yang termasuk dalam makhluk hidup? Ya, Anes? Bakteri. Kenapa bakteri? Ada yang bisa jelaskan? Ya, Rika? Karena bakteri mempunyai ciri-ciri makhluk. Karena bakteri mempunyai ciri-ciri seperti makhluk hidup. Ya, bagus jawabannya. Cuma pertanyaan selanjutnya yang ingin Bapak tanyakan, masih ingatkah kalian ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Biasanya sudah kita pelajari. Yuk, ya, bernapas. Apa lagi? Bergerak. Berkembang biak. Makan. Mengeluarkan zat sisa. Satu lagi? Ya, reproduksi. Boleh, berkembang biak sama ya tadi. Satu lagi? Iri, tabiri, atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari ciri-ciri makhluk hidup tadi yang sudah sekalian sebutkan, yang dimiliki oleh bakteri apa saja? Sehingga dia tadi kalian katakan sebagai makhluk hidup. Apa saja? Memiliki dinding sel. Memiliki dinding sel. Boleh lah ya. Memiliki. Ada lagi? Reproduksi. Bereproduksi alias berkembang biak atau memperbanyak iya. Selanjutnya mungkin masih ada Organisme prokariot. organisme prokariot. Ini lebih mendetail lagi ya, melihat dari selnya. Jadi dia ini memiliki membran iya, untuk memisahkan antara inti dengan organel-organel sel. Pada materi ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang virus. Ya, pertanyaan Bapak, masih ingatkah kalian apa peranan bakteri bagi virus? Sebagai inang yang berkembang. Sebagai inang bagi virus untuk berkembang. Kira-kira betul nggak? Betul. Jadi kalian masih ingat ya materi pertemuan kita sebelumnya, salah satu manfaat bakteri bagi virus yaitu untuk virus berkembang biak. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bakteri dengan tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bakteri melalui forum diskusi kelompok dengan baik. Karena nanti dalam proses pembelajarannya kalian berdiskusi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis struktur bakteri melalui forum diskusi kelompok dengan baik. Itu yang kedua, tujuan yang kedua. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan pengelompokan bakteri melalui forum diskusi kelompok dengan baik. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat menganalisis reproduksi bakteri. Jadi ada 4 tujuan. Mudah-mudahan semuanya dapat kita laksanakan. Nah, selanjutnya anak-anak, silahkan kalian perhatikan artikel di depan. Ya, silahkan kalian baca tentang antibiotik. Silahkan dibaca. Terbaca? Nah, baca dengan seksama. Sudah bisa dipahami? Sudah? Baik, kalau sudah bisa dipahami, Bapak berharap ada pertanyaan dari kalian berkaitan dengan artikel yang Bapak tampilkan. Ya, silahkan. Kira-kira siapa yang bertanya? Ya, Gena. Sebenarnya antibiotik itu apa sih, Pak? Sebenarnya antibiotik itu apa? Bagus pertanyaannya, karena berkaitan dengan antibiotik. Sebelum Bapak yang jawab, biasa ya. Siapa yang sudah tahu apa sebenarnya itu antibiotik? Ya, Alen. Obat untuk membunuh bakteri. Obat untuk membunuh bakteri.
Ya, bagus. Bisa. Yang kedua. Ada lagi? Ya, Pak. Ya, apa lagi? Untuk menyembuhkan penyakit karena bakteri. Untuk menyembuhkan penyakit karena bakteri. Ya, bagus ya. Jadi antibiotik itu sebenarnya tadi Valen bilang obat. Yang kedua untuk menyembuhkan. Intinya sama, untuk mengurangi perkembangbiakan bakteri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Ya, Clara? Kalau kita kena penyakit seperti tipes, bolehkah kita langsung meminum antibiotik? Kalau kita kena penyakit seperti tipes, bolehkah kita langsung minum antibiotik? Ya, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. 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 Jadi ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Ya sebenarnya kalau kalian sudah tahu penyakit kalian itu seperti apa, boleh saja kalian langsung minum antibiotik, tapi alangkah baiknya kalian konsultasikan dulu dengan dokter supaya dosis yang kalian minum itu sesuai. Kalau dosis yang kalian minum itu sesuai, nanti kalian tidak akan terjadi resistansi terhadap penyakit seperti yang terdapat di artikel. Untuk selanjutnya, silakan kalian duduk berkelompok seperti kelompok yang sudah kita bentuk, yaitu kelompok belajar. Silakan. Dan sudah duduk berkelompok, maka kalian akan Bapak bagi satu-satu LKPD-nya ya, per kelompok Bapak bagi. Ya. Nanti ini kalian baca, materinya sudah ada. Kemudian kalian kerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Nah, untuk melengkapi materi yang ada di LKPD, itu nanti kalian perhatikan video di depannya. Ini langkah-langkahnya, langkah-langkah pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama, bacalah materi yang ada di LKPD ataupun di buku paket yang sudah kalian ambil, ya, kalian baca. Kemudian amati video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran itu ada nanti di layar. Kalaupun kalian bisa nanti di rumah gitu ya, di situ sudah Bapak tampilkan linknya, itu bisa kalian buka di situ ya. Kemudian yang ketiga, berdiskusilah secara berkelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Baik, paham untuk pengerjaan LKPD? Baik, kalau paham kita masuk ke yang pertama. Ya, Bapak tampilkan video pembelajaran. Kalian jawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Silakan kalian perhatikan video di depan. Virus dan bakteri adalah sesuatu yang bisa menginfeksi tubuh kita. Tetapi, virus dan bakteri ini adalah suatu hal yang berbeda. Di video kali ini, kita akan membahas apa bedanya virus dan bakteri. Perbedaan yang pertama adalah ukuran. Virus itu jauh lebih kecil daripada bakteri, sekitar 10 sampai 100 kali lebih kecil. Perbedaan yang kedua, bakteri itu termasuk makhluk hidup. Bakteri ini memiliki sel dan bisa berkembang biak. Sedangkan untuk virus ini bukan makhluk hidup. Untuk penyakit yang disebabkan oleh virus, yang pertama itu bisa treatment sesuai dengan gejalanya. Jadi misalnya demam dikasih paracetamol, kalau batuk dikasih obat batuk. Antibiotik itu dipakai untuk bakteri. Antibiotik ini tidak akan mempan untuk virus. Oke guys, jadi sekian untuk video kali ini. Singkat aja kita membahas apa bedanya virus dan bakteri. That's all for today. Stay safe and I'll see you guys on the next one. Bye. Sudah diingat videonya? Kalau sudah, silahkan kalian kerjakan LKPD nomor 1 dan nomor 2. Bapak kasih waktu 4 menit. Biasanya siapa penyakit apa bakteri khusus tuh besar.
zat pembusukan dan pembentukan vitamin K. Ya, masih ada 1 menit, silakan. Setelah selesai soal 1 nomor 2, nomor 1 dan nomor 2, kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, kita perhatikan video pembelajaran lagi di depan. Kita lanjutkan ke nomor yang 3. Nah, untuk tadi Bapak ingatkan untuk menjawab nomor 3, silakan kalian perhatikan video di depan. Nah, ini kalian perhatikan tentang bentuk-bentuk Halo bakteri. semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk bakteri. Apa aja sih bentuk-bentuk bakteri? Bakteri memiliki 3 bentuk dasar, yaitu Coccus, Bacillus, dan Spirilia. Bentuk Coccus memiliki variasi bentuk. Yang pertama Monococcus, yang kedua Diplococcus, yang ketiga Staphylococcus, yang keempat Streptococcus, yang kelima Sakina, yang keenam Tetracoccus. Tetracoccus merupakan bakteri berbentuk bulat yang hidup berkelompok, dan pada setiap kelompok terdiri dari 4 sel berbentuk bujur sangkar yang saling melekat. Bentuk Tetracoccus ini terjadi apabila bakteri Coccus membelah diri pada 2 arah. Baik. Tadi sudah kalian perhatikan bentuk-bentuk dari bakteri. Jadi ada 3 bentuk, Coccus, spiral, dan apa? Bacil. Nah, untuk menjawab LKPD nomor 3, Bapak sudah sediakan kertas. Sudah Bapak potong-potong, ya. Sudah Bapak potong-potong. Ini ukurannya 10 cm kali 10 cm. Jadi kalian gambarkan yang kalian ingat tadi dari bentuk-bentuk bakteri tadi. Minimal 2 kalian gambarkan. Kemudian nanti di belakangnya, di belakang kertas ini, itu kalian tulis keterangan ciri-cirinya. Nanti kalau kalian sudah bisa buat ini, berarti kalian sudah bisa membuat flashcard. Paham? Baik, kalian Bapak bagi ya per kelompok. Kelompok Clara, kelompok Ripka, kelompok Valen, dan kelompok Gina. Silakan kalian kerjakan. Kalian ingat tadi videonya. Kalian kerjakan. Kalian kasih warna. Kalian kasih keterangan, gitu ya, berkaitan dengan bentuk-bentuk dari bakteri. Silakan kalian Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Masih ingat kan tadi gambarnya? Atau kalian juga boleh lihat di teorinya tadi. Kalian tuangkan di situ, kalian cari ciri-cirinya, ya. Supaya nanti kalau begitu kalian lihat kartu itu, kalian langsung tahu, oh ini gambar apa, ciri-cirinya apa, gitu. Ambil lagi. Dibuat semenarik mungkin, ya, semenarik mungkin. Gak boleh, mau diterangkan dulu pakai bolpen gambarnya, juga boleh ya. Kalau ada yang bingung, boleh tanya ya. Gak usah takut-takut. Waktunya tinggal 1 menit.
Ya, kita lanjutkan di LKPD soal yang nomor 4. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 4, silakan kalian perhatikan video di depan. Halo semuanya, Ya, berkaitan sebelumnya kita dengan sudah membahas reproduksi ciri dan bakteri. struktur bakteri. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi bakteri. Langsung aja kita bahas ya. Bakteri melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu dengan reproduksi seksual atau pertukaran materi genetik dan reproduksi aseksual. Kedua tunjulan ini bersentuhan dan saling melebur, membentuk jembatan tipis yang disebut pilus. Melalui pilus inilah terjadi transfer plasmid dari individu positif ke individu negatif. Setelah proses ini selesai, maka pilus akan hilang. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Baik, sudah diperhatikan videonya? Baik, dengan kalian tadi memperhatikan video di depan, kalian kerjakan LKPD yang nomor terakhir, yaitu nomor 4. Di situ ada 3 pertanyaan di nomor 4. Silakan kalian kerjakan. Ya, Bapak kasih waktu 4 menit. Ya. Ingat videonya tadi. Baca soalnya, jawab. Baik, sudah anak-anak? Baik, kalau sudah, nah sekarang saatnya presentasi ya. Presentasi. Jadi masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawaban LKPD-nya. Ya, kelompok siapa dulu mau maju? Kelompok Rika, silakan. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 3, nama saya Rika. Oh, dan saya. Nama saya Cahaya. Saya Nabila. Saya Regi Muhammad. Saya Muhammad Taufik. Kami akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Yang telah diperhatikan bersama-sama tadi. Masing-masing kelompok mengidentifikasi bentuk-bentuk bakteri dan membuat satu kelompok bentuk bakteri dalam klaster. Klaster dibuat dengan menggunakan bahan kertas agak tebal. Gambarkan bentuk bakteri pada kertas tersebut dengan ukuran 10 x 10 cm. Gambar yang telah dibuat diwarnai dan diberi keterangan yang menjelaskan tentang gambar tersebut. Di sini kami membuat bentuk bakteri Coccus. Ada dua jenis. Yang pertama Diplococcus dan yang kedua Streptococcus. Yang pertama Diplococcus. Diplococcus memiliki ciri-ciri berbentuk bulat yang berpasangan. Contohnya Diplococcus pneumonia. Dan yang kedua ada Streptococcus. Streptococcus memiliki ciri-ciri berbentuk bulat bergandengan seperti yang Cukup, kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk. Kelompok yang presentasi ke depan, kelompoknya Clara. Silakan, lanjut coba. Silakan kalian sampaikan apa hasil diskusi kelompok kalian. Agak maju sedikit. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok LKPD kami. Perkenalkan, nama saya Clara Nadita. Nama saya Anggela. Nama saya Zena Destianti. Nama saya Nur Bupati. Nama saya Adi Sugiarto. Setelah mempelajari ringkasan materi dan memperhatikan video pembelajaran, silakan kerjakan soal berikut. 1. Tuliskan ciri-ciri yang dapat membedakan antara bakteri dan virus. Bakteri merupakan makhluk hidup. Virus tidak memiliki dinding sel, sedangkan bakteri punya bakteri bisa langsung berkembang biak. Virus harus mengembang pada inangnya. 2. Apakah semua bakteri bersifat parasit? Tidak semua bakteri bersifat parasit, ada juga yang menguntungkan, seperti E. coli, untuk mencegah peredaran di usus besar. Lactobacillus
Rhamnosus untuk mengatasi diare. 3. Setelah memperhatikan video di atas, masing-masing kelompok mengidentifikasi bentuk-bentuk bakteri dan membuat satu kelompok bentuk bakteri dalam flashcard. Flashcard dibuat dengan menggunakan bahan kertas agak tebal, digambarkan bentuk bakteri pada kertas. Di sini kami dituntut untuk membuat flashcard, yaitu spiritual, yaitu vibero dan spiritual. Vibero memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuknya melengkung kurang setengah lingkaran, pendek dan tidak lengkap. Sedangkan spiral yaitu memiliki ciri-ciri berbentuk lengkung seperti spiral atau lebih dari setengah lingkaran. 4. Setelah memperhatikan video di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Ada berapa cara yang dilakukan bakteri untuk berkembang biak? Tuliskan. Bakteri berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. B. Kapan bakteri melakukan pembelahan binar? Pada saat kondisi bakteri temperatur kelompok lingkungan makanan dalam kondisi baik. C. Jelaskan 3 cara sistem reproduksi yang terjadi secara sekian dari presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Yuk, silakan dari kelompok siapa yang mau menanggapi hasil diskusi kelompoknya Clara. Angkat tangan yang mau tanya. Ya, silakan kalian. Apa penyakit yang disebabkan oleh bakteri berbentuk spiral? Di sini saya akan menjawab pertanyaan kalian. Karena dapat menyebabkan penyakit spiris. Contoh bakterinya Trypanosoma colidium. Baik, jadi tadi kalian minta sebutkan salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang bentuknya spiral. Jadi jawabannya apa? Dapat menyebabkan penyakit spiris. Contoh bakterinya Trypanosoma colidium. Ya, jawabannya betul. Jadi dapat menyebabkan penyakit sifilis. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, kasih aplaus untuk kelompok Clara. Sebagai dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya. Silahkan siapa yang mau melakukan refleksi hasil belajar kita pada pagi hari ini. Silahkan maju ke depan. Kalian sampaikan apa yang kalian hasilkan dengan proses pembelajaran hari ini. Oh ya, silakan. Namanya siapa? Lista. Ya. Halo semuanya. Hai. Nama saya Lista. Mengenai refleksi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dengan menyaksikan video pembelajaran yang menarik dan bisa mengerjakan KKPD serta membuat kartu belajar. Terima kasih. Ya, kasih aplaus. Selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan Opik. Opik ya dari kelompoknya Rika. Pembelajaran hari ini sangat menarik karena banyak video yang ditampilkan dan kami bisa membuat flashcard. Membuat apa? Flashcard. Baik. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya Bapak ingin menguatkan materi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Di mana ciri-ciri bakteri itu terdiri dari beberapa. Yang pertama merupakan organisme prokariot. Kemudian ciri-ciri yang kedua merupakan uniseluler dan hidupnya umumnya yaitu berkoloni. Kemudian yang ketiga memiliki dinding sel, dan yang keempat memiliki DNA, serta yang terakhir yaitu melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Ini ciri-ciri dari bakteri. Selanjutnya bentuk bakteri. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, kita perhatikan di video, bentuk-bentuk bakteri itu ada 3. Yang pertama berbentuk fokus atau berbentuk bulat. Kemudian yang kedua berbentuk batang atau berbentuk basil. Dan yang ketiga berbentuk spiral. Ya, jadi ada 3 bentuk bakteri seperti yang sudah kalian tuangkan ke dalam
flashcard tadi. Jadi flashcard tadi itu sudah memuat tentang gambar dan ciri-ciri dari bentuk-bentuk bakteri. Nah, selanjutnya yaitu perkembangbiakan bakteri. Jadi bakteri itu berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara aseksual. Aseksual artinya tidak kawin. Jadi contohnya di sini dengan pembelahan binet. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan dengan cara seksual. Nah, perkembangbiakan seksual ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu secara konjugasi, yang kedua secara transduksi, dan yang ketiga secara transformasi. Ya. Nah, selanjutnya ya, kesimpulan. Jadi setelah kita mempelajari materi dari yang pertama tadi, kita memperhatikan video pembelajaran yang pertama sampai yang terakhir. Silahkan, siapa yang mau mencoba menyimpulkan materi apa yang sudah kalian peroleh? Silakan. Ya, berdiri supaya kawannya lain lihat. Bentuk-bentuk bakteri ada yang berbentuk fokus, basil, dan spiral. Bentuk-bentuk bakteri, jadi yang dapat disimpulkan tentang bentuk-bentuk bakteri: fokus, basil, dan spiral. Baik, silakan. Ada yang mau menambahkan? Saya, Ya, silakan. bakteri merupakan makhluk hidup. Bakteri merupakan makhluk hidup, berarti menyimpulkan dari ciri-ciri. Selanjutnya, yang ada yang menambahkan? Iya, silakan. Bakteri bisa berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Bakteri bisa berkembang biak secara seksual dan aseksual. Berarti Cica menyimpulkan tentang sistem perkembangbiakan bakteri. Jadi jawaban kalian semuanya benar. Ya. Jadi dapat Bapak simpulkan, yang pertama bentuk-bentuk bakteri terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang berbentuk fokus, bulat, ada yang berbentuk basil atau batang, ada yang berbentuk spiral. Kemudian yang kedua, bakteri ini berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dan yang ketiga, bakteri tidak sama dengan virus, baik ukurannya ataupun peranannya, ya, itu beda. Virus itu bukan makhluk hidup, sedangkan bakteri itu makhluk hidup. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu evaluasi. Jadi kalian silahkan mengerjakan soal yang sudah Bapak buat. Ya, ini sudah Bapak buat. Silahkan kalian kerjakan masing-masing ya. Tidak boleh nyontek kawannya. Ya, soalnya 5 ABC. Kasih nama kurang 1 juga. Baik. Silakan kalian kerjakan masing-masing. Bapak kasih waktu 3 menit. Kasih nama ya, jangan tidak kasih nama. Dan biasakan jangan nyontek. Sudah selesai? Sudah. Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Tunggu kawannya sampai selesai semua ya. Nanti setelah itu baru dikumpulkan. Silakan kalian kumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan. Ditumpuk di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian pelajari tentang peranan bakteri dan kalian bawa alat-alat untuk
kita membuat nata de coco. Jadi nanti ketua kelas silahkan nanti menghubungi saya ke kantor. Nanti akan saya tuliskan bahan-bahan apa saja yang kalian bawa. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat proses nata de coco ya. Kita akan membuat produk nata de coco. Baik. Pertemuan kita Bapak kira sudah cukup sampai di sini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum